Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala an hadana lidinihi wa anara qulubana bi burhanihi wa dalilihi wa iyyahu jalla wa azza nas'alu at-tashabbus ala ma hadalahu wa itmamin ni'mah bi idamati ma khawwalah bifadlihi wa mannihi. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyaril muntakhabina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah rahimani Allah wa yakum jami'an, insyaallah pada sore hari ini kita mengambil pelajaran dari hadis As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang agung yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami, telah berbicara kepada kami, dan beliau adalah as-sadiq al-masduq, seorang yang benar ucapannya dan dibenarkan oleh Allah Rabbul Alamin. Rasulullah mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalika, kemudian dirubah dari nutfah menjadi 'alaqah, semisal yang tadi, yaitu 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalika, kemudian dirubah kembali dari 'alaqah berupa mudghah dengan tempo yang semisal tadi, yaitu 40 hari. Kemudian setelah 40 hari yang ketiga, summa yursilullahu ilaihil malak, lalu Allah pun mengutus kepadanya malaikat, fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan kepadanya ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu malaikat tadi diperintahkan untuk mencatat 4 hal, 4 kalimat. Bikatbi rizqihi, untuk mencatat rezekinya, wa amalihi, amalnya, wa ajalihi, ajalnya, wa saqiyun aw sa'idun, dan kondisi kehidupannya. Saqiyun, apakah hamba yang merugi celaka, atau sa'idun, yang berbahagia. Fa walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain pada dia saja. Kata Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian betul-betul dia beramal dengan amal ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga tersebut kecuali sehasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi catatan amalnya mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha, lantas dia pun beramal dengan amal ahli neraka, lalu dia masuk ke dalamnya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, dan salah seorang di antara kalian ada yang betul-betul beramal dengan amal penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka tadi, melainkan hanya satu hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi lantas catatan amalnya mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, lantas dia beramal dengan amal ahli surga. Fayadkhuluha, itu pun menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Hadis yang agung ini memiliki faidah yang besar sekali. Pertama, hadis yang mulia ini, apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwasanya, menunjukkan proses penciptaan manusia di dalam janin ibu mereka.
40 hari pertama dalam bentuk nutfah, ya. Kemudian ya ini pertemunya ya sel dari laki-laki dan perempuan, kemudian dirubah bentuknya setelah 40 hari yang pertama, dirubah menjadi alaqah. Ya, Allah tabaraka wa taala mengatakan alaqah, sesuatu yang menggantung. Ya, ini menggantung di dinding rahim ibunya. Dan itu selama 40 hari. Kemudian berjalan lalu 40 hari setelahnya ya dalam bentuk mudghah, yakni embrio. Kemudian setelah itu baru ditiupkan ruh dan seterusnya dan seterusnya. Dicatat ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku atasnya, takdir takdir Allah yang berlaku atasnya, dicatat amalnya, dicatat rezekinya, dicatat ajalnya, dan dicatat juga dalam kondisi apakah dia hamba yang saqi atau hamba yang sa'id. Dan hal yang serupa disebutkan Allah di dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Di antaranya dalam surat Al-Hajj, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi, wahai manusia, sekiranya kalian meragukan hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari turab, dari tanah, summa min nutfah, kemudian dirubah menjadi nutfah, summa min alaqah, lalu alaqah, summa min mudghah, kemudian mudghah, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Dari mudghah tadi ada yang dilanjutkan penciptaannya, ada yang digugurkan. Linubayyina lakum, untuk menjelaskan kepada kalian, wa nuqirru fil arhami ma nasya, dan kami tetapkan apa yang di dalam rahim sesuai dengan apa yang kami kehendaki, ila ajalin musamma, sampai pada masa yang telah ditentukan. Ya. Di sini disebutkan 3 tahapan ini, yaitu nutfah, kemudian alaqah dan mudghah. Dan ini pun disebutkan pada tempat yang lain dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan min qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhama, fa kasawna 'idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari sulalah min tin, dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfah, lalu kami jadikan saripati tadi nutfah, min qararin makin, pada tempatnya yang kokoh. Summa khalaqnan nutfah, kemudian kami jadikan nutfah tadi alaqah, sebagai alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah, lalu alaqah tadi kami rubah menjadi mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'idhama, lalu kami ciptakan mudghah tadi dengan tulang belulangnya. Fa kasawna 'idhamal lahma, lalu kami bungkus tulang belulang tadi dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, lalu kami jadikan dia sebagai makhluk yang lain, yakni manusia yang hidup. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, sebaik-baiknya pencipta. Ya. Di sini Allah menjelaskan tahap penciptaan manusia dari awal hingga mereka menjadi manusia yang berjalan di muka bumi. Jamaah rahimani Allah wa yakum jami'an, sampai pada kalimat ini, yakni sampai pada penjelasan Nabi SAW pada proses penciptaan manusia, banyak faedah yang dapat kita ambil di sini. Di antara faedah yang dapat diambil di sini adalah melalui hadis ini, dan tentunya hadis-hadis yang lain. Demikian juga ayat yang serupa dengan ini. Ini semua seharusnya cukup bagi kita untuk menekan sifat kibar, sifat sombong yang mungkin ada benihnya dalam diri kita. Bagaimana tidak? Kita manusia yang hendak sombong dengan apa yang kita capai hari ini adalah manusia yang berawal dari nutfah, dari sari mani manusia, dari sesuatu yang dianggap menjijikkan, sesuatu yang rendah. Sehingga setiap kali kita hendak berlaku sombong ketika dalam kehidupan ini, semestinya kita mengingat asal penciptaan kita. Ini Allah telah menjelaskan, dan Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya kita berasal dari nutfah yang hina, nutfah yang hina tadi, dianggap menjijikkan tadi, lalu dirubah
ya, menjadi alaqah, mudghah dan seterusnya sampai pada bentuk yang dikatakan paling sempurna seperti ini. Artinya sejatinya kita bukanlah makhluk yang ya, berasal dari kemuliaan, sehingga tidak selayaknya bagi kita untuk bersikap menyombongkan diri ya di muka bumi, terlebih menyombongkan diri di hadapan Allah tabaraka wa taala, menyombongkan diri dengan hukum-hukum Allah tabaraka wa taala atau di hadapan hukum-hukum Allah tabaraka wa taala. Kemudian faedah yang lain di sini menunjukkan besarnya rahmat Allah kepada kita, di mana Allah tabaraka wa taala mencipta, menjaga dan mengatur proses penciptaan tadi. Ya. Pada ayat dalam surat Al-Hajj tadi, ya, atau dalam surat Al-Mu'minin tadi, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dalam keadaan yang tidak memiliki daya upaya kemampuan apapun tadi, Allah tempatkan asal penciptaan kita tadi dalam qararin makin, fi qararin makin, pada tempat yang kokoh, yang terjaga, yang terlindung. Ini menunjukkan rahmat Allah yang besar kepada hamba-hambanya, sehingga menempatkan nutfah tadi dan seterusnya, alaqah dan mudghah tadi pada tempat yang terjaga dari segala sesuatu yang dapat merusaknya, ya, sehingga kemudian dia dapat diciptakan atau sampai pada proses penciptaan akhirnya menjadi manusia yang ya, sempurna. Kemudian faedah yang lain adalah Allah tabaraka wa taala mentarbiyah kita agar kita memikirkan diri kita sendiri, memikirkan bagaimana awal dari penciptaan kita dan seterusnya. Berkaitan dengan ini Allah tabaraka wa taala juga berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian sendiri apakah kalian tidak memikirkannya. Sehingga dengan hal tersebut menjadi bekal bagi kita untuk menempatkan diri di dalam bersikap, di dalam bertindak dan sebagainya, terlebih di hadapan ketentuan-ketentuan Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan di sini, fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin, diperintahkan malaikat tadi dengan 4 kalimat, bikat bi rizkihi, untuk mencatat rezeki makhluk baru tadi atau manusia yang akan diciptakan tadi, wa amalihi, amalnya, ajalnya dan kondisi kehidupan dan setelahnya, baik dia saqi, hamba yang sengsara hidupnya, ataupun hamba yang sa'id, yang berbahagia. Ya. Faidah dari hal ini diantaranya adalah taslim pada perkara-perkara ghaibiyah. Kita menerima pada perkara-perkara ghaibiyah. Makanya dari sini juga Abdullah bin Mas'ud, ya, dengan kefakihan beliau, kedalaman keilmuan beliau mengatakan di sini Rasulullah adalah wa huwa shadiqul masduq. Karena perkara-perkara yang disampaikan atau yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW di sini adalah perkara-perkara yang hanya dapat diterima dengan pembenaran, dengan taslim yang sempurna kepada Rasulullah SAW. Bukan sesuatu yang hissi, bukan sesuatu yang nampak, yang terindra. Ya. Hal-hal ini, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, lebih-lebih pada masa itu terkait dengan marhalah atau tahap penciptaan manusia tadi, sampai dia didatangkan kepadanya malaikat, dan malaikat ini meniupkan ruh atau membawakan ruh di dalam kepada janin tadi, lalu dicatatkan rezekinya, amalnya dan seterusnya. Ini adalah perkara-perkara ghaibiyah semuanya. Kalaulah tidak dibangun atas dasar kita tasdik kepada Nabi SAW, membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, tentu tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh beliau. Maka kita mengimani ini semata-mata atas sikap tasdik kita kepada Nabi SAW dan taslim kita kepada beliau SAW. Karena dalam perkara-perkara ghaibiyat tentunya tidak sampai akal kita ke sana. Bahkan dia tidak masuk pada ya, hal-hal penelitian empiris pun tidak masuk ke sana atau tidak dapat mencapainya.
Dan pada ungkapan ini, ketika Nabi SAW mengatakan fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arma'i kalimat dan seterusnya, menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya rezeki yang Allah karuniakan kepada kita sejatinya telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sejak awal. Sehingga dari sini seharusnya hadis ini dan yang semisal dengannya cukup bagi kita untuk bersikap qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk bersikap menerima apa yang diberikan oleh Allah, yang dikaruniakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita akan selamat dari sifat tamak, dari sifat rakus, bahkan dari sifat hasad kepada sesama. Yang seluruh sifat ini dan yang sejenis dengannya adalah perangai-perangai atau sifat-sifat yang akan merusak orang yang memilikinya. Ketamakan hanya akan menggerogoti orang yang tamak itu sendiri. Sifat hasad kepada manusia hanya akan menyakiti, hanya akan menghancurkan orang yang hasad. Sementara orang yang dihasadi itu tidak terpengaruh apapun dengan sifat tersebut. Apapun yang dilakukan oleh orang yang hasad terhadap saudaranya yang dia hasadi, maka kecelakaannya sejatinya hanya akan kembali kepada dirinya. Apapun yang sampai kepada saudaranya tetap saja tidak lepas dari takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap saudaranya tersebut, sebagai ujian bagi dia dan ya sebagai imtihan, ataupun bahkan barangkali dalam sebagai keadaan sebagai balak bagi dia, apakah untuk meningkatkan kadar keimanannya ataukah untuk meningkatkan kemuliaannya baik di hadapan manusia ataupun hanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi sejatinya sikap hasad dia tidak akan merusak siapapun kecuali pelakunya. Dan di antara obat agar seorang hamba selamat dari sikap hasad, demikian juga tadi yang sebelumnya tamak, rakus dan sebagainya, yaitu dengan cara dia mentadaburi hadis-hadis yang semisal ini atau ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hal ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menetapkan rezeki untuk setiap makhluknya. Tidak ada seorang pun yang dapat memangkas, dapat merampas rezeki dari pihak lain. Sebagaimana dia tidak dapat mengambil rezeki orang untuk dikembalikan kepada dia, untuk menjadi bagian dari apa yang dia dapatkan. Apa yang dia dapatkan telah tertakar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang lain dari hadis Ibnu Abbas, apa yang Allah tetapkan pada hamba maka itulah yang akan sampai kepadanya. Dan apa yang tidak Allah tetapkan bagi hamba tadi, maka walau bagaimanapun dia mengusahakannya, bagaimanapun seluruh makhluk membantu untuk mendapatkan itu, maka dia tidak akan pernah mendapatkan sedikit pun. Nabi SAW mengatakan, ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang tidak kamu dapatkan, maka kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Tetapi apa yang memang menjadi jatahmu, apa yang kau akan dapatkan ditentukan oleh Allah, ini milikmu, maka tidak seorang pun akan dapat menghalanginya darimu. Maka apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini semestinya menjadi obat bagi setiap kita untuk dapat menjauhkan diri kita dari perangai-perangai yang disebutkan tadi, dari penyakit-penyakit hati yang disebutkan tadi. Sikap tamak, loba, rakus, sikap hasad, iri dengki kepada saudara dan lain sebagainya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau kita ambil pelajaran dari sirah sahabat, para sahabat, maka kita tidak mendapati sikap-sikap ini ada sesaat di antara mereka. Kita tidak dapati seorang di antara mereka hasad kepada saudaranya yang lain. Kita tidak dapati seorang sahabat yang manapun itu bersikap tamak dengan dunia. Tetapi mereka tamak dalam urusan akhirat, betul. Ya, mereka ghibtah, iri dengan saudaranya yang dapat memperbanyak ketaatan kepada Allah, betul. Tetapi tidak satu pun di antara mereka yang iri dengan harta saudaranya agar dia pun menjadi orang yang kaya raya, semata-mata itu saja, tidak. Tidak ada seorang di antara mereka yang menggebu-gebu untuk mendapatkan dunia. Bahkan orang-orang yang
berkecukupan di antara mereka seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Tidak didapati indikasi sekecil apapun kalau mereka adalah orang-orang yang tamak dengan dunia. Tapi kalau tamak dengan akhirat, benar. Bagaimana Utsman bin Affan membawa seluruh hartanya ke hadapan Nabi SAW untuk membiayai pasukan kaum muslimin pada musim paceklik, pada musim yang sulit. Atau bagaimana Abu Bakar As-Siddiq melakukan hal yang serupa. Bagaimana Umar bin Khattab membawa separuh hartanya ke hadapan Nabi SAW untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sejumlah sahabat, tidak ada seorang pun, seperti yang dikatakan oleh Az-Zuhri, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat melainkan mereka pasti memiliki harta yang diwakafkan di jalan Allah. Padahal kalau kita perhatikan kehidupan mereka, tidak seluruh mereka orang-orang yang berkelapangan. Justru banyak di antara mereka orang-orang yang hidup dalam keprihatinan. Tetapi dipersaksikan oleh seorang tabi'in yang mulia bahwasanya tidak ada seorang pun dari sahabat melainkan dia pasti memiliki satu harta yang dia wakafkan di jalan Allah. Apakah itu berupa tanah, kebun dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan ada sahabat yang tamak, yang gila dengan dunia, seperti sebagian orang yang menuduh sebagian sahabat demikian, tidak kita dapatkan indikasi itu. Bahkan apa yang mereka miliki dari dunia itu tadi mereka gunakan, ditambah dengan jiwa raga mereka untuk jihad di jalan Allah, yang kemungkinan kembali hidup dengan membawa harta itu sama besarnya dengan kemungkinan tidak kembali selamanya, yakni meninggal di medan perang tadi. Dan karakter seperti ini tidak akan mungkin kita dapatkan dari orang-orang yang tamak, dari orang-orang yang rakus dengan dunia, yang rela mengorbankan nyawanya di saat dia memiliki harta sedikit ataupun banyak, lalu dia hisbahkan dirinya, nyawanya untuk berperang di jalan Allah, yang kemungkinan dia pulang hidup itu sama besar dengan kemungkinan dia tidak pulang selamanya. 50-50, tidak ada jaminan kalau dia hidup. Peluang mati dan hidupnya sama ketika itu. Kalau orang tamak, tentu dia akan mencari jalan aman. Bagaimana dia lebih panjang kemungkinan hidupnya, sehingga lebih panjang, lebih besar kemungkinan dia, peluang dia untuk menambah dan menumpuk-numpuk hartanya. Ini kalau kita pelajari, kalau kita ambil pelajaran dari sirah para sahabat. Makanya mereka dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana Allah memuji kaum Ansar. Allah mengatakan wa yusiruna ala anfusihim. Kaum Ansar ini orang-orang yang lebih mendahulukan kepentingan saudaranya dari kalangan muhajirin ketimbang urusan mereka sendiri, walau kana bihim khassasah, walaupun dalam keadaan sebetulnya mereka pun tidak lapang-lapang banget, justru mereka butuh juga ketika itu. Mereka dalam keadaan membutuhkan, tapi mereka masih tetap mendahulukan kepentingan saudaranya. Bahkan ada di antara mereka yang membagi hartanya dua, separuh untuknya, separuh untuk saudaranya yang baru datang dari Makkah. Bahkan menawarkan istrinya, ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf oleh saudaranya ketika Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar. Saudaranya dari kalangan Ansar mengatakan, saya adalah orang yang kaya di kalangan orang-orang Madinah. Ambil harta saya separuh untuk modal kamu. Saya memiliki dua orang istri yang cantik yang saya sukai. Lihat mana yang kamu suka, nanti saya ceraikan, selesai masa indahnya kamu nikahi. Ditawarkan demikian. Kalau kita barangkali mikir 10 kali untuk nawarkan yang kayak gitu kan. Barangkali ini contoh yang ekstrim, tetapi itu adanya dari para sahabat, dan itu layak diteladani. Diteladani dalam artian kita mengikis sifat tamak dengan urusan dunia kepada urusan dunia, tetapi tamaklah dalam perkara-perkara yang dapat mengantarkan kita kepada keselamatan akhirat. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Para sahabat tidak meninggalkan dunia. Mereka yang memiliki kepakaran dalam berniaga, mereka berniaga sehingga menjadi
peniaga yang sukses, mendapat keuntungan yang besar. Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidaklah aku angkat satu batu melainkan aku dapati emas di bawahnya. Bagaimana kepakarannya dalam berniaga. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Ya, ada sejumlah sahabat yang memang diberikan kelapangan oleh Allah Taala, apakah dan keumuman mereka adalah berniaga. Tidak seluruhnya berniaga, tapi keumumannya berniaga. Di sana ada sebagian sahabat, dan ini banyak sekali sahabat-sahabat yang memang diberikan keprihatinan dalam kehidupan. Dan itu sudah bagian dari takdir Allah kepada manusia-manusia ini, pada seluruh hamba-hambanya. Ada yang diberikan kelapangan dalam hidup, ada yang diberikan kesempitan dalam hidup, dan itu semua adalah ujian bagi mereka. Manusia yang diberikan kelapangan, hamba yang diberikan kelapangan, maka dia diuji dengan kelapangan tersebut. Apakah dia rakus, tamak dengan kenikmatan dunia tadi, atau dia jadikan kenikmatan dunia tadi jalan baginya untuk memperlebar kesempatan dia untuk sampai kepada ridha Allah Taala. Apakah dia jadikan kenikmatan dunia, kelapangan dunia yang diberikan kepada dia tadi sebagai jalan bagi dia untuk membantu meringankan kesulitan saudara-saudaranya. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat yang diberikan kelapangan tadi. Mereka yang diberikan kesempitan dalam hidup, kesempitan dalam rezeki, itu pun ujian bagi mereka. Apakah dengan kesempitan tadi mereka bersabar kepada Allah Taala, bersabar terhadap takdir yang Allah tentukan kepada mereka dengan tetap mengusahakan kehidupan tadi? Allah Taala dalam Al-Quran mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Setelah Allah mengatakan wabtaghi, ya, dan carilah olehmu kehidupan akhirat, kehidupan di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Artinya syariat ini, pembuat syariat tidak mengajarkan kepada kita, tidak mendorong kita untuk meninggalkan dunia, tetapi kadarnya la tansa nasibaka minad dunya, bukan menjadi orientasi kehidupan. Dunia tadi dicari karena dunia tempat kita hidup. Dunia tadi dicari karena Allah memberikan kita kehidupan di sini. Kita harus bertahan dengan kehidupan itu tadi sampai takdir Allah menentukan. Maka jadikan dunia tadi sebagai sarana untuk bertahan hidup, dan lebih daripada itu sebagai sarana untuk mencapai keselamatan kehidupan akhirat. Karena orientasi utamanya adalah cari kehidupan akhiratnya. Itu orientasi utamanya. Sedangkan rezeki di dunia sudah Allah tentukan. Setiap mereka yang hidup pasti diberikan rezeki. Makanya Allah mengatakan la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Ya. Maka jamaah rahimanallah wa iyyakum jami'an, dari apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sejatinya rezeki Allah untuk kita ketika kita di dunia sama saja seperti ketentuan Allah kepada kita ketika kita sampai di akhirat kelak. Artinya seluruhnya disembunyikan. Allah menyembunyikan kadar rezeki kita. Allah pun menyembunyikan apakah kita hamba yang saqiyun di dunia bahkan di akhirat, ataukah hamba yang sa'idun yang berbahagia, yang ketika kembali ke akhirat dikembalikan kepada rumah kemuliaan, pada kampung kemuliaan yaitu surga. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menyembunyikan ini dari kita. Dan sebagaimana dikatakan para ulama, takdir Allah itu adalah rahasia Allah yang Allah sembunyikan pada hamba-hambanya. Sementara Allah telah menurunkan firman-Nya, telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya, telah diajarkan Al-Quran tadi oleh Nabi-Nya kepada kita seluruhnya. Tidak ada satupun ayat dari Al-Quran melainkan Rasulullah telah menjelaskan kepada kita. Dan diantara yang dijelaskan oleh Al-Quran yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga ini telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis-hadis yang sahih, bahwasanya kewajiban kita di dunia adalah untuk mencari dunia tadi sesuai dengan kadar yang memang kita butuhkan untuk dunia dan untuk akhirat kita, bukan kita tinggalkan. Maka semestinya
dalam urusan akhirat yang juga disembunyikan, upaya kita untuk mencapai keselamatan akhirat tadi jauh lebih besar. Perhatian kita untuk mencapai keselamatan akhirat tadi harusnya jauh lebih besar dari perhatian kita untuk mencapai kemaslahatan dunia yang semata-mata kemaslahatan dunia. Terkait dengan hal ini, jamaah rahimani Allah wa yakum jami'an, saya merasa perlu untuk menggarisbawahi pandangan sebagian orang, sebagian motivator yang mendorong manusia seakan-akan mengumpulkan harta dunia itu menjadi sesuatu yang wajib atau sekurang-kurang sesuatu yang sangat-sangat didorong, diperintahkan, dengan alasan yang seakan-akan benar, yaitu dengan harta yang banyak tadi Anda dapat membantu saudara Anda yang kesusahan, dengan harta yang banyak tadi Anda mudah dalam beribadah kepada Allah, Anda dapat berzakat dengan harta tadi dan itu kewajiban syariat, Anda dapat haji dan itu kewajiban syariat, dan tidak mungkin seorang berzakat, seorang haji atau bahkan umroh melainkan kalau dia memiliki harta. Jamaah rahimani Allah wa yakum jami'an, kalimat ini pada satu sisi betul, tetapi apa yang diinginkan dari kalimat ini sesuatu yang batil sebetulnya. Jamaah rahimani Allah wa yakum jami'an, di antara kebatilannya adalah Allah tidak pernah mewajibkan secara mutlak seorang hamba untuk berzakat kecuali kalau dia memiliki harta. Artinya apa? Kalau dia tidak punya harta, memang kewajiban itu tidak jatuh pada dia. Allah tidak pernah mewajibkan seorang hamba secara mutlak untuk berhaji kecuali kalau dia punya harta untuk berhaji. Artinya apa? Kalau memang dia tidak punya harta, kewajiban haji itu tidak pernah jatuh pada dia. Dan Allah tidak pernah menuntut sesuatu di luar kuasa hamba. Makanya dipersyaratkan di dalam zakat misalnya nisab dan haul. Nisab kadar minimal agar orang itu diwajibkan zakat. Kalau tidak sampai nisabnya, maka tidak ada kewajiban. Dipersyaratkan haul di dalam zakat agar harta itu sempurna berkembangnya. Tidak lantas tiba-tiba dapat harta otomatis zakat, tidak. Mengapa demikian? Karena ini menunjukkan Allah memperhatikan kemaslahatan hamba. Bukan semata-mata yang penting kamu zakat, tidak. Dipersyaratkan di dalam haji istita'ah, kemampuan untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Dari sisi perbekalan, dari sisi keamanan perjalanan, dari sisi kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan selama perjalanan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu semua tidak terpenuhi, Allah tidak pernah mewajibkan haji bagi orang-orang yang memang tidak memiliki istita'ah tadi. Bukan haji itu tidak wajib, tetapi tidak wajib bagi mereka yang tidak mustatih, yang tidak diberikan istita'ah. Kewajiban haji tetap sampai kiamat. Maka tidak ada kewajiban untuk menabung, memaksakan diri untuk menabung haji. Tetapi kalau kita menabung lebih dari apa yang kita butuhkan, dari kebutuhan pokok ataupun kebutuhan sekunder kita, bahkan juga barangkali kebutuhan tersier sebagian telah terpenuhi, lebih daripada itu kita tabung, lalu sampai pada masa tertentu ternyata tabungan kita cukup untuk melakukan haji, maka di situ silakan berhaji. Di situ silakan kewajiban haji jatuh pada Anda. Tetapi secara khusus menabung untuk haji itu tidak ada. Sebagaimana secara khusus orang menabung untuk zakat itu tidak ada. Syariat tidak mewajibkannya. Ini yang harus difahami betul. Jangan dibuat seakan-akan syariat ini ada sesuatu yang beban bagi seorang hamba. Kalau Anda miskin, Anda harus berusaha untuk menambahkan harta biar Anda bisa berzakat. Tidak ada seperti itu. Kalau Anda miskin, Anda harus bekerja keras. Bagaimana entah bentuknya sampai Anda memiliki harta sehingga Anda bisa melakukan haji. Allah tidak pernah mewajibkan yang demikian. Dia berjalan natural saja. Yang mampu silakan haji dan itu wajib bagi dia. Yang tidak mampu ya sudah. Allah tidak wajibkan hal itu. Belum lagi kalau kita bicara kelapangan dan kesempitan rezeki itu sudah tertakar untuk setiap orang. Bagi mereka yang memang sudah ditakar dengan kesempitan rezeki, dia mau bagaimanapun akan tetap begitu saja. Dan ini tidak berarti kita menafikan semangat untuk mencari rezeki, semangat untuk mencari maisha, mencari penghidupan, tidak.
Tetapi di sini maksudnya adalah kita menempatkan setiap hal pada tempatnya secara proporsional, dan kita menempatkan diri kita pada tempat yang memang selayaknya. Ya, orang Jawa mengatakan gak ngoyo dalam hidup itu. Ya, kalau orang Jawa mengatakan gak ngoyo, kalau orang Sunda mengatakan apa ya? Saya orang Sumatera mengatakan apa pun saya nggak tahu. Ngoyo itu bahasa terjemahnya apa? Ya, tidak berlebihan dalam memandang kehidupan, dalam memandang penghidupan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu karena sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terkait dengan apa yang disampaikan di awal tadi, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min adh-dhahab atau min dhahab." Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab. Kalau sekiranya anak Adam itu memiliki satu lembah emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, dia pasti akan menginginkan memiliki dua lembah. Walayyabla'a fahu illa turab, dan tidak ada yang dapat memenuhi mulut ibnu Adam, anak Adam itu selain tanah saja. Artinya tidak ada sesuatu yang dapat memuaskan hasrat dunianya kecuali kalau dia mati saja. Ya, selama dia masih hidup, fitrahnya manusia itu, ya dia akan memiliki hasrat yang besar terhadap dunia. Sampai-sampai kalau dia diberikan satu lembah emas, dan itu tentunya banyak, ya artinya dia diberikan kekayaan yang besar, dia akan menginginkan untuk memiliki dua lembah itu, dan begitu seterusnya. Dia tidak akan pernah puas, hasratnya tadi, hawa nafsunya tadi tidak akan pernah puas, ya sampai dia menemui ajalnya. Anas mengatakan, dimeriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, kami memandangnya seperti dalam Al-Quran. Lalu beliau mengatakan, ya, atau memandangnya ini bagian dari Al-Quran, sampai diturunkan firman Allah, alhaakumut takatsur, ya. Menumpuk-numpuk harta itu, ya, telah membinasakan. Takatsur, ya, ini menumpuk-numpuk harta pada konteks ini telah membinasakan kalian. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Dari ini juga kita dapat pelajaran bahwasanya di antara sifat harta itu memang menggiring pemiliknya untuk bersikap rakus, bersikap tamak. Ya, makanya dalam riwayat tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yatubullahu ala man tabah, wa yatubullahu ala man tabah. Dan Allah menerima taubat dari hamba-hamba yang bertobat, ya, bertobat dari kerakusan, ketamakan dan sebagainya tadi, ya. Artinya apa? Karakter tamak ini tidak selamat seorang pun darinya kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Makanya hasrat untuk berbanyak-banyakan harta itu harus ditekan, atau sekurang-kurangnya harus diimbangi dengan semangat untuk berbanyak-banyakan dalam ketaatan kepada Allah. Karena kalau tidak demikian, dia hanya akan mengantarkan pemiliknya kepada kebinasaan. Ini bahayanya harta tersebut. Makanya tadi seperti di awal dikatakan, seorang hamba diberikan kelapangan berharta, diberikan kelapangan kehidupan, itu sejatinya adalah ujian bagi dia. Demikian juga seorang hamba yang diberikan kesempitan, itu pun ujian. Dan setiap mereka diberikan ujian sesuai dengan kadar dari mereka masing-masing. Allah mengetahui hal itu. Allah adalah zat yang paling faham, yang paling kenal dengan hambanya, ya. Ada orang
yang memang cocoknya diberikan ujian kesempitan. Ada orang yang memang layak untuk diberikan ujian ke lapangan. Ada orang yang kalau dia diberikan ke lapangan itu akan membinasakannya. Ada orang yang kalau diberikan kesempatan, kesempitan itu akan membinasakannya. Dan Allah tahu mana yang munasib, mana yang sesuai untuk masing-masing hamba tadi. Maka dari sini kewajiban kita hanya ya untuk berupaya memenuhi apa yang memang kita butuhkan. Bersama dengan itu kita senantiasa bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memperbesar rasa tawakal dan rasa qanaah, rasa cukup dari Allah, dari apa yang didatangkan, yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka selesai sampai di sana. Ketika Allah berikan ke lapangan, maka kita bersyukur karena kita diberikan ke lapangan, dan kita bersyukur dengan Allah, kepada Allah dengan kelapangan tadi, yaitu dengan menjaganya dan menginfakkannya di jalan yang dicintai oleh Allah. Ketika kita diberikan kesempitan, maka kita dituntut untuk bersabar terhadap kesempitan tersebut, ya. Dan barangkali kita layak juga bersyukur barangkali dengan kesempitan tadi, sehingga pintu-pintu kemaksiatan tertutup dari kita. Karena ada di sana orang diberikan ke lapangan, pintu kemaksiatan dibuka lapang. Jadi ujiannya nambah luar biasa besar. Di satu sisi diberikan ke lapangan berupa harta, di saat yang sama dia diberikan ujian di mana pintu kemaksiatan itu terbuka lebar bagi dia. Dan itu bukan sesuatu yang ringan, ya. Dan itu bukan sesuatu yang ringan ketika diuji dengan hal yang seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah." Seorang di antara kalian memang betul-betul dia beramal selama hidupnya dengan amal ahli surga, sampai seakan-akan jarak antara dia dengan surga itu hanya sehasta saja, tetapi ternyata catatan takdir, catatan amalnya mendahuluinya, ketentuan Allah mendahului dia, lalu dia beramal dengan amal ahli neraka, lalu mati dengan keadaan demikian, yang itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Demikian juga ada orang yang sebaliknya. Dia selama kehidupannya, sepanjang kehidupan dia sungguh-sungguh beramal dia betul-betul beramal dengan amal ahli neraka. Maksiat, segala maksiat barangkali sudah dia lakukan, sampai seakan-akan jarak antara dia dengan neraka itu hanya sehasta saja. Neraka itu sudah di depan matanya. Tetapi catatan amalnya, catatan takdirnya mendahuluinya, ketentuan Allah mendahuluinya. Entah macam mana Allah takdirkan dia untuk beramal dengan amal ahli surga, lalu dia mati dalam keadaan demikian, yang itu menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga. Jamaah rahimanallahu yakum jami'an. Pertama yang harus kita imani, yang harus kita insafi, dimasukkannya seorang hamba ke dalam neraka itu tidak lepas dari sifat adilnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dimasukkannya seorang hamba ke dalam surga itu tidak lepas dari sifat rahmat Allah yang lapang tadi. Jadi seorang hamba masuk ke dalam surga bukan karena amalnya yang baik, amalnya yang banyak, tidak, tapi karena rahmat Allah yang besar tadi. Karena kalau dihitung-hitung, kalau kita sendiri yang menghitung antara kebaikan yang kita lakukan dengan kemaksiatan yang kita lakukan, setiap tarikan nafas yang diberikan Allah kepada kita, barangkali jauh lebih besar kemaksiatan tadi, jauh lebih besar waktu kita yang terbuang untuk hal sia-sia ketimbang waktu yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ada sebagian dari waktu yang kita sia-siakan itu suatu kemaksiatan sebetulnya. Berarti waktu yang Allah berikan tadi tidak disyukuri dengan baik, ya. Itu hanya menggunakan waktu untuk hal yang sia-sia. Lantas bagaimana kalau kita gunakan waktu tadi untuk betul-betul kemaksiatan? Nah, ini tentu lebih besar masalahnya. Jadi seorang hamba dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah, dan ini ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang lain. Ya, tidaklah seorang hamba dimasukkan ke dalam surga melainkan itu karena rahmat Allah Tabaraka wa Taala. Tetapi terkait dengan hadis ini, ya, pada poin keduanya, hadis ini seakan-akan membenarkan cara fikir ijbar, bahwasanya hamba itu ya mujib, dia terpaksa dengan apa yang dia lakukan, dia tidak memiliki ikhtiar. Di dalam riwayat yang lain seperti yang dikeluarkan
oleh Imam Al-Bukhari juga, demikian juga oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah, bahwasanya seorang dia betul-betul beramal dengan amal ahli neraka, ahli surga, fima yabdu linnas, dari apa yang tampak di hadapan manusia. Jadi bukan hakikat amalnya itu amal ahli surga, tetapi yang nampak, yang dikesankan dalam pandangan manusia, amalnya amal orang soleh. Tetapi apa yang dia sembunyikan dari mata manusia, dan tentunya tidak mungkin dia sembunyikan dari penglihatan Allah, dari pengawasan Allah, adalah apa yang menjadi hakikat dirinya. Wa huwa min ahlin nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang, dia betul-betul nampak di hadapan manusia beramal dengan amal ketaatan, beramal dengan amal penduduk surga di hadapan manusia, padahal dia adalah ahlun nar, ahli neraka. Ya, ini hakikat dirinya adalah penduduk neraka. Apa yang dia sembunyikan di depan dari hadapan manusia adalah amaliyah, adalah keyakinan dan sebagainya dari amaliyah ataupun keyakinan ataupun apa yang memang menjadi kekhususan dari ahli neraka. Demikian juga wa innar rajula la ya'malu amala ahli nar, ada seorang yang nampaknya semacam melakukan amal penduduk neraka, seakan orang ini orang ahli neraka yang hidup berjalan di muka bumi. Ini bikin maksiat ini, bikin maksiat itu, tetapi dia menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, dia menyembunyikan ketaatan di hadapan Allah tabaraka, ketaatan kepada Allah di hadapan manusia. Orang nggak tahu kalau ternyata dia melakukan ketaatan ini dan itu. Yang orang tahu dia pernah melakukan kemaksiatan ini, dia pernah melakukan kemaksiatan itu, tetapi ketaatannya semuanya tersembunyi dari manusia. Maka Nabi mengatakan wa huwa min ahlil jannah, sementara dia adalah termasuk penduduk surga dari apa yang dia sembunyikan tadi. Maka dari sini jemaah rahimanallahu wa iyyakum jami'an, yang menjadi tolak ukur kita adalah apa yang kita tampakkan di hadapan Allah, bukan apa yang kita tampakkan di hadapan manusia. Bisa jadi yang tampak di hadapan manusia adalah kebaikan tanpa cacat, tapi ternyata kalau yang kita tampakkan di hadapan Allah ketika kita bersendirian dengan Allah adalah kecacatan seluruhnya, maka tentu hak kita adalah apa yang sejatinya kita tampakkan kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi bisa jadi manusia menganggap kita adalah manusia yang buruk, orang yang penuh keburukan, penuh kemaksiatan. Tetapi Allah melihat kebaikan pada diri kita, dan kita memang melakukan kebaikan tadi yang itu tidak diketahui oleh manusia satupun. Dan itu yang dinilai oleh Allah, dan itu yang diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah ampuni kemaksiatan yang nampak tadi, kemaksiatan yang dilakukan tadi, dan Allah berkuasa untuk melakukan hal itu. Lalu Allah masukkan dengan rahmatnya, Allah masukkan kita ke dalam surga, maka itulah kebaikan yang kita dapatkan. Jadi yang penting adalah apa yang tampak di hadapan Allah, apa yang kita sembunyikan dari manusia yang hanya antara kita dan Allah. Makanya salaf itu memiliki amalan-amalan sir, amalan-amalan rahasia. Ada sebagian salaf dari kalangan tabi'in, ketika dia duduk di masjid dia membaca Al-Quran, ketika ada temannya datang dia tutup Al-Quran, dia simpan. Dia sembunyikan amalan itu. Dan kita butuh untuk menyembunyikan ketaatan kita, sebagaimana kita butuh untuk menyembunyikan kemaksiatan kita. Mengapa? Karena ketaatan yang disembunyikan lebih dekat pada keikhlasan. Ketaatan yang disembunyikan itu lebih dekat pada keikhlasan. Tidak berarti tidak boleh sama sekali untuk menampakkan ketaatan, untuk menampakkan kebaikan. Karena terkadang menampakkan ketaatan itu dibutuhkan. Sebagaimana ketika Nabi SAW menyiapkan pasukan Usr, ya, lalu Nabi berpidato, berkhutbah, menyampaikan kepada para sahabat siapa yang mau membiayai pasukan ini. Lalu berdiri Utsman, sekian ribu dirham atau dinar, sekian banyak, sehingga dengan itu memotivasi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Ya. Terlebih ketika memang kebaikan itu adalah kebaikan yang hampir mati ditinggalkan oleh manusia, maka barangkali pada kondisi seperti itu kebaikan tadi perlu kita tampakkan untuk mengajak orang untuk melakukannya. Tetapi pada kondisi-kondisi yang memang tidak dibutuhkan itu, maka tidak perlu juga kita untuk menampakkan ketaatan tadi. Ya, bersemangatlah kita untuk menyembunyikan ketaatan sebagaimana kita bersemangat untuk menyembunyikan keburukan, untuk menyembunyikan kemaksiatan. Tentunya setiap kita tidak menginginkan manusia mengetahui kalau kita melakukan keburukan tertentu.
Maka demikian juga seharusnya kita pun menyembunyikan ketaatan kita kepada Allah dari manusia, kecuali pada kondisi-kondisi yang memang dibutuhkan. Wallahu a'lam. Jamaah rahimanillah wa yakum jami'an. Manusia dalam hal ini ada yang hidup di dunia dalam keadaan saqiyun, dia adalah hamba yang saqiyun, penuh penderitaan, penuh keprihatinan, tetapi dia hidup di akhirat. Setelah sampai ke akhirat, dia adalah hamba yang sa'id. Ada di antara manusia yang hidup di dunia dengan keprihatinan tadi, dia adalah hamba yang saqi di dunia, dan dia juga adalah hamba yang saqi di akhirat. Ketika dia sampai di akhirat, dia kembali pada rumah azab, yakni neraka, dengan sebab amal-amal yang dia lakukan, keburukan-keburukan yang dia lakukan selama dia hidup. Ada hamba yang diberikan kehidupan yang lapang di dunia dan lapang pula kehidupan akhiratnya. Ada hamba yang diberikan kelapangan di dunia tetapi kesempitan, kesengsaraan di akhiratnya. Maka tentunya jamaah rahimani Allah wa yakum jami'an, sebagai seorang muslim, pilihan kita yang pertama atau yang ketiga. Kalau kita di dunia diberikan kelapangan, maka kejarlah kelapangan akhirat dengan kelapangan dunia kita tadi. Dan kalau ternyata kita di dunia diberikan kesempitan dalam kehidupan, maka jangan sampai kesempitan dunia tadi menyebabkan kita sempit juga di akhirat. Tapi kejarlah, kalaupun di dunia sempit, berusahalah untuk mendapatkan kelapangan, kebahagiaan di akhirat. Ini sebagai seorang mukmin yang berakal tentunya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagai penutup dari apa yang kita bahas di sini, jamaah rahimani Allah wa yakum jami'an, dari apa seluruhnya yang disampaikan dari hadis tadi, Nabi SAW memperbanyak dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat, wahai Allah yang senantiasa membolak-balikkan hati, kokohkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya, sehingga kita menjadi hamba yang sa'id di dunia, syukur dan sa'id di akhirat, atau paling tidak kalaupun di dunianya saqi, di dunianya prihatin, di akhiratnya sa'id. Karena kita senantiasa meminta kepada Allah untuk dikokohkan di atas agama. Ketika ditanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Apa yang kau khawatirkan ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, ya, bahwasanya inna quluba baina asabi min asabir rahman. Sesungguhnya hati-hati manusia itu antara jemari-jemari ar-Rahman, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan hati tadi bagaimanapun Allah inginkan. Maka tugas kita adalah berupaya agar Allah kokohkan, teguhkan hati kita di atas ketaatan kepadanya, dan senantiasa di antara bentuk usahanya adalah senantiasa meminta kepada Allah hal itu. Ya, karena kita hamba yang lemah, hamba yang butuh untuk senantiasa bergantung kepada Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.